Siap, matur nuwun. Selamat pagi, jagoan Banyuwangi nih. Senang sekali pagi-pagi udah semangat. Saya mau share screen dulu. Hari ini kita akan lebih bahas ke arah design thinking ya. Yang design thinking ini adalah bisa dipakai untuk berbagai hal. Jadi tadi memang sudah dibacakan sedikit oleh Mas Trian, tapi ini sebenarnya untuk tahu aja konteks saya bicaranya bisa kemana-mana karena memang kaitannya tidak hanya di kampus ITB, tapi juga karena saya aktif di organisasi. Saya pernah jadi ketua BCCF sampai tahun 2021 lalu di ASISN, dan karena keterlibatan ini ada di pemerintahan juga, di komunitas juga, dan sebagainya. Juga focal point untuk Bandung, untuk UNESCO. Nah, yang mau saya sampaikan tentang design thinking adalah bagaimana cara berpikir desain ini bisa membantu kita mencari ide yang tidak biasa-biasa aja, ide yang baru, tapi juga sustainable. Jadi nggak cuma unik aja, terus buat apa kalau cuma unik gitu ya. Tapi kita cari yang unik, sekaligus bisa menjadi pegangan kita untuk langkah berikutnya, baik itu di bisnis, di IT, di kampus, di riset, atau apapun itu. Saya memang mengajar di desain produk, tapi saya juga mengajar mata kuliah saya adalah bisnis design, selain juga kelas-kelas perancangan. Sebelum saya mulai, saya mau kasih lihat video ya. Jadi ini bagaimana design thinking diterapkan di Kota Bandung waktu itu, tapi nanti kita runut satu-satu. Silakan ditonton dulu. And make you all up and left from the past. Give me courage just to save your wounded heart. Give it to me so I can touch the deepest part of your lonely heart. Of your lonely heart. Halo, Mbak Dita, videonya belum muncul nih. Masih suaranya aja. Sorry, videonya belum masuk? Iya, jadi videonya suaranya nggak ada ya? Katanya suruh lihat. Iya, Bu, nggak ada, Bu. Sorry. Siap. Lebih biasa ya kalau webinar selalu tantangannya teknis. Saya share screen. Sip. Sekarang video sudah kelihatan? Iya, Mbak Dita. Sudah, Bu. Udah muncul. Wow. To the darkness of your soul, and make you all up and left from the past. Give me courage just to save your wounded heart. Give it to me so I can touch the deepest side of your lonely heart. Of your lonely heart. Let me come into the darkness of your soul and make you all that can left from the past. Give me courage just to save your wounded heart. Give it to me so I can touch the deepest side of your lonely heart. Your lonely heart. Come on closer, just give it a shot. I'm never gonna run that beautiful thing inside. Come on closer, I'll kiss the pain away. I'll be your cure and you'll be my love. Lonely heart.
Oke, itu sebenarnya adalah kita menerapkan design thinking tapi untuk keperluan kota, jadi tempat kita tinggal. Dulu itu saya pertama kali dengar istilah design thinking itu tahun 2012. Padahal saya kan pendidikan desain ya dari S1. Kenapa ada yang namanya design thinking? Bukankah saya setiap hari berpikir tentang desain gitu? Tapi ternyata setelah saya belajar lagi, bicara dengan banyak orang dan sebagainya, design thinking ternyata dipakai sebagai istilah untuk menerapkan cara berpikir kreatif, tapi di luar bidang-bidang profesi kreatif. Jadi misalkan kalau biasanya creative thinking ya, di kita yang pendidikannya seni dan desain, itu biasanya kita pakai untuk yaitu mencari ide yang unik gitu. Tapi ketika cara berpikir kreatifnya diterapkan di dunia lain seperti IT, bisnis, pemerintahan, akhirnya dia menjadi metodologi yang sampai sekarang masih dipakai untuk mengasah ide tadi. Coba saya mau lihat, silakan pakai ini ya, fitur angkat tangannya. Apakah dari peserta yang 120 sekian ini, ada yang pernah mendapat workshop atau ikutan design thinking? Raise hand-nya boleh. Ternyata sudah ada banyak, jadi sebenarnya sebentar nih, belum 10 nih. belum apa, baru berapa persen dari 100 ini. Kalau sudah lumayan banyak sebenarnya sangat membantu karena memang ini yang namanya design thinking kan nggak ada benar nggak ada salah ya, tapi memang masalah jam terbang dan kasus yang ditangani. Oke, ini sampai sudah lumayan lah tapi belum setengahnya. Oke, terima kasih, silakan turunkan tangannya. Oke, saya bagi dulu sebagai, kenapa halo? Apakah belum ke-share lagi? Ini saya share lagi ya slide-nya. Saya full screen dulu. Oke, ketika kita bicara design thinking, apa bedanya sekarang dengan creative thinking yang biasanya saya pelajari ketika saya masih kuliah dulu? Yang pertama itu ya, bedanya adalah ketika diterapkan di bidang lain namanya menjadi design thinking. Biasanya lalu orang terfokus pada human centered design. Maksudnya adalah ketika kita mau merancang sebuah solusi, kita nggak ngelihat cuma soal masalah ini mahal enggak, murah enggak, materialnya bagus enggak atau gimana. Tapi kita justru terfokus ke siapa pemakainya, siapa yang akan memakai solusi yang saya hasilkan, baik itu berupa produk maupun kebijakan atau service atau apapun. Dan harus selalu menyenangkan. Makanya kalau ada waktu ke YouTube ya, coba pakai keyword fun theory, itu banyak Volkswagen membuat project-project atau merekam proyek-proyek yang ada di lingkungan urban, lingkungan kota, dan pokoknya sekitar tempat tinggal, menerapkan design thinking untuk benda sehari-harinya. T-shape people adalah ketika kita menganggap manusia itu seperti huruf T ya, ke bawah yang garis vertikal, masing-masing punya ilmunya. Jadi bisa aja kita mungkin belajar bahasa, belajar kimia, belajar jadi pendidik dan seterusnya, masing-masing punya mendalami ilmu yang dia dalami juga. Tapi di garis yang horizontal, dia pasti punya hubungan sosial dengan sesamanya, mungkin sama-sama punya hobi, nonton, sama-sama suka main bola dan seterusnya. Jadi ketika orang-orang yang bentuknya T ini bersambung-sambung, dia biasanya memanfaatkan skill yang dia punya yang tidak didalami sebagai ilmu untuk mengenhance pengetahuannya. Contohnya, tadi kan Mas Trian di depan bilang saya ternyata juga komikus gitu ya, tapi memang bidang saya desain produk dan saya mendalami tentang sustainability atau keberlanjutan. Akhirnya saya memakai skill komik saya untuk membuat menyampaikan materi tentang sustainability ke mahasiswa, lewat majalah dan seterusnya. Jadi seperti itu biasanya kita semua sebagai manusia, apalagi yang masih muda suka banyak cari-cari, coba-coba, itu biasanya sangat mudah mengeksplorasi ini. Lalu dalam design thinking hasilnya selalu harus viable atau harus dimungkinkan secara teknologi dan secara bisnis. Makanya kalau di design thinking itu biasanya kalau kita mau milih, oke ini solusinya kayaknya bagus semua, cuman kita harus pilih yang mana. Nah pertimbangannya kan ada 3 kata ya. Dia harus punya nilai-nilai desirability atau diinginkan orang, jadi orang suka pada solusinya.
lalu ada visibility atau dia mungkin untuk dibuat, mungkin diproduksi secara konkret bisa disusun menjadi sebuah objek atau hasil yang bisa digunakan orang. Satu lagi viability atau secara bisnis dia bisa punya model yang memang berkelanjutan. Jadi 3 hal ini ya, desirability, visibility, sama viability itu selalu menjadi pertimbangan design thinking. Lalu biasanya dalam sebuah tim, meskipun namanya design thinking, anggota timnya nggak harus desainer atau orang kreatif, tapi sebenarnya siapapun bisa, justru makin banyak background pemikiran itu makin memperkaya. Dan bedanya dengan creative thinking saja adalah setiap kali melakukan design thinking, hasilnya pasti diungkapkan dalam bentuk prototype atau role playing. Jadi nggak cuma saya punya hasilnya nih lalu saya paparkan di PowerPoint gitu ya. Tapi itu tidak cukup karena design thinking selalu harus menghasilkan prototype yang bisa kita alami bersama. Jadi experiencing, karena apapun itu yang akan kita lempar ke publik atau ke segmen yang kita arahkan, dia harus terlebih dahulu kita rasakan dulu kan. Ternyata kalau selama di experience itu kayaknya kurang ini, kurang itu, kita cepat bisa menggantinya sehingga bisa jadi solusi yang lebih tajam nanti, fokus ke pasar sasarannya. Kemanapun kita bicara sebenarnya kalau ngomongin design thinking nggak akan jauh-jauh dari 5 langkah ini. Jadi pertama observe, understand, ini kita mengamati terutama segmen yang kita tuju untuk didapatkan solusi. Disinilah kita menggunakan yang namanya empati. Kalau tadi lihat video yang tadi itu adalah sebenarnya design thinking yang kita terapkan di Kota Bandung untuk tema mobility atau pergerakan warga dalam kota. Nah, Bandung kan waktu itu tahun 2013 ya, itu masih macet, masih kacau dan sebagainya. Waktu itu Kang Emil baru aja jadi wali kota, jadi beliau dilantik akhir 2013. Nah, di workshop itu karena kita membicarakan masalah mobilitas, transportasi dan sebagainya, kita yang ikutan design thinking tuh harus benar-benar ke jalan, mencoba semua moda transportasi. Jadi ada yang naik angkot, naik sepeda, jalan kaki, naik bis dan seterusnya. Dan kita juga ajak misalkan komunitas disabilitas gitu ya. Jadi kita akhirnya punya empati karena kita merasakan sendiri, nih pakai jalan kok kayaknya nggak enak, kok kayaknya bahaya, tidak nyaman dan seterusnya. Jadi observing dan understanding ini harus dirasakan sendiri. Jadi kita merasakan bagaimana rasanya menjadi segmen yang kita tuju. Kemudian tahap berikutnya adalah ketika kita sudah dapat data tadi dengan segala empati dan kita kan merekam ya, di foto, di gambar, dibuat list, apapun itu, kita akhirnya harus reframe dan redefine atau menentukan jadi masalah sebenarnya apa sih. Karena kadang-kadang ini egonya desainer ya, kadang-kadang desainer tuh bilang, saya pokoknya mau ngedesain ini, itu gitu. Padahal mungkin yang penting bukan dia pokoknya mau apa, tapi sebenarnya masalah sebenarnya apa sih? Misalkan kamu itu mau mendesain tumbler atau botol minum yang keren supaya orang ingat minum dan sebagainya, atau lebih baik mendesain akses ke air bersih misalkan gitu. Atau kamu mau mendesain mobil listrik atau mobil hybrid, atau mau mendesain sarana yang aman buat anak-anak pergi sekolah setiap hari seperti itu tanpa bikin macet dan seterusnya. Jadi reframing ini adalah tahap yang termasuk paling sulit lah, karena kalau kita salah mengajukan pertanyaan ya jawabannya pasti salah juga gitu. Jadi pertanyaan core-nya itu harus diperoleh dengan tepat dulu. Setelah itu mulailah yang namanya ideate. Berarti kita setelah tahu pertanyaannya apa, kita ajukan usul-usul solusi. Ini ada yang mic-nya kebuka ya, ada suara jalan raya. Nah, ideate ini adalah ketika kita mengajukan alternatif solusi yang sifatnya brainstorming, boleh dilakukan seliar mungkin, tapi ada tahap ketika kita harus stop dan menjadi kritikal terhadap ide-ide yang masuk. Jadi inilah proses yang namanya divergen dan konvergen. Jadi makin membesar, mengerucut lagi ketika ada batas-batas fisiknya, batas-batas requirement-nya, lalu dikembangkan lagi, dikerucutkan lagi, dan seterusnya sampai akhirnya fokus kepada hanya beberapa solusi saja. Jadi setelah itu kita pilih yang paling pas atau gabungannya, kita buatlah prototype yang nomor 4. Prototype ini semacam simulasi, jadi kalaupun hasilnya berupa benda, kita bikin benda seperti sungguhannya.
Kalaupun tidak dibuat dari material sebenarnya dan seterusnya, paling tidak kita bisa mensimulasikan pemakaiannya dari ukurannya, operasionalnya dan seterusnya. Kalau dia jasa, kita bisa role playing dalam prototipe ini. Jadi ini harus dilakukan karena kalau ada yang rasanya salah atau kurang, kita kembali lagi ke nomor 3 atau ke nomor 2 dicek lagi gitu. Sehingga inilah yang namanya design thinking itu selalu beriterasi. Setelah nomor 4 prototipe, kita lempar ke segmen yang kita tuju dan di sanalah kita mendengarkan masukan dari yang memang pemakai sebenarnya. Ini untuk co-design, sharing dan sebagainya. Nah ini karena dia berputar dan berulang terus, kita bilangnya iterasi ya, karena makin lama harus makin baik. Makanya yang namanya desain itu tidak pernah hanya ada satu jawaban. Saya tadi juga bilang tidak ada benar, tidak ada salah. Yang ada adalah apakah solusi yang kita hasilkan ini sesuai dengan konteksnya. Karena kadang-kadang solusi di tempat yang satu, biasanya kalau dipindah begitu saja ke tempat lain tidak akan jalan karena tidak tepat konteksnya. Seperti itu. Jadi makanya yang namanya ilmu desain tuh biasanya kalau satu kelas nih ya, kita waktu baru masuk kampus nih, tahun pertama bersama, satu kelas misalnya ada 200 orang. 200 orang ini sama-sama dikasih bahan misalkan karton 3 mili. Dan yang mereka buat harus struktur. Nah, nggak boleh ada struktur yang sama. Bayangkan ketika saya kuliah tuh satu kelas misalkan ada 40, kalau desain produk ya ada sekitar 40 orang ya. Setiap mahasiswa dikasih bahan yang sama, dikasih batasan yang sama. Nggak boleh pakai lem, nggak boleh pakai perekat, tapi buatlah sebuah bangku dari kardus ini saja. Dan dikasihnya juga dijatah ya, cuma 2 lembar gitu. Nah tapi nggak boleh ada yang sama. Akhirnya kita belajar berpikir mencari lagi sampai hasilnya bisa dipakai. Jadi nggak celaka orang Indonesia itu. Terus hasilnya juga baik. Ini ada yang coret-coret slide saya nih. Terus dia akhirnya belajar berpikir bagaimana dia mengiterasi lagi pemikirannya. Dibuat prototipe ini salah, ulang lagi gitu. Jadi setelah ini kan saya beri contoh ketika kita melakukan ini. Nah di slide ya, di video yang tadi kita bisa lihat ketika sudah tahap prototype, itu kan ada role playing ya. Jadi si solusinya misalkan, oke, kita ngomongin soal traffic. Kalau macet emang penyebabnya kan bukan cuma mobilnya banyak, jalannya sempit, tapi sebenarnya ada misalkan anak sekolah yang diantar pergi pulang setiap hari satu anak satu mobil, itu bikin macet. Terus ada pasar tumpah ke jalan. Itu juga bikin macet, padahal di dalamnya kan ada ruang pasar, tapi kenapa mereka ke jalan? Karena mereka pengen pembelinya cepat gitu dan pengen duluan dibeli kan. Ada lagi misalkan angkot yang sembarangan berhenti, ada lagi yang perilaku warga jalan kaki sembarangan dan seterusnya. Dan itu yang kita bikin sebagai prototipe melalui sistem-sistem yang kita tawarkan untuk baik ke sekolah, baik ke pangkalan angkotnya dan seterusnya. Itu diperankan sehingga kita ngerasa di mana yang bisa salah, di mana betul. Nah karena waktu itu diselenggarakannya juga oleh Pemkot dan 1/4 dari peserta itu adalah memang orang-orang Pemkot, akhirnya mereka yang bisa menangkap dengan cepat dan menjadikannya kebijakan atau program di pemerintahan. Nah ini cara menyambungkan antara warga, ada komunitas, ada akademisi dan seterusnya. Pertama kalinya di Bandung itu saat itu kayaknya ketika kita bicara intens ya. Kalaupun mereka bete gitu di dalam grupnya kayak aduh capek, pusing segala macam, kita mengadakannya kan di luar ruang. Jadi main-main dulu sana tendang-tendang bola, lempar frisbee, nanti balik lagi ke kelompoknya karena ini harus menyenangkan. Dan dalam design thinking tidak ada pangkat. Jadi meskipun yang ini kadis, yang ini ketua kelas, yang ini apapun itu, semua pangkat itu ditanggalkan karena dalam design thinking tidak ada yang namanya expert. Semua adalah manusia yang akan merasakan akibat dari solusi tadi. Jadi itu sebenarnya nilai-nilai dasar design thinking lah. Oke, untuk selanjutnya saya sebenarnya akan satu-satu menerangkan ini, cuman kayaknya waktunya tidak lama juga, jadi saya cepat aja. Ini tentang BCCF sebelumnya, jadi dari tahun 2008 kita sudah ada, 2013 adalah ketika terjadi perubahan. Kita mulai melakukan design thinking skala kota setiap tahun sampai akhirnya tahun kemarin juga. Dan yang kita ulik apa macam-macam, ada di kanan nih ya, ada tentang
built environment, ada heritage, ada ruang terbuka hijau, lingkungan, apapun yang bisa kita anggap sebagai masalah urgent Kota Bandung kita angkat melalui workshop itu. Ini dari tahun ke tahun, ketika Kang Emil jadi ketua BCCF, kita masih banyak melakukan aktivasi seperti kayak vandalisme, tapi sebenarnya kita membangun kota itu prototyping di situ. Jadi misalkan ini pasti seru nih ya, kalau tamannya bisa dipakai, dibersihin, kita piknik, bikin aja 1-2 hari gitu, 1 weekend. Atau ini seru ya kalau di jalan kita bisa kasih timeline sejarah Kota Bandung dari zaman dulu sampai sekarang dengan foto yang keren gitu. Ya kerjain aja gitu. Jadi kita nggak minta izin, paling minta maaf kalau ditanya gitu ya. Tapi kalau nggak diizinin biasanya kita lakukan saja dulu supaya tadi experiencing. Jadi ternyata kalau warga dan pelaku itu ngelihat bahwa ini keren juga nih. Jadi akhirnya dibikin atau ditangkap menjadi program berikutnya oleh Pemkot, syukur-syukur ya. Akhirnya dulu zamannya Kang Emil kita bikin simulasi untuk yang namanya ruang terbuka hijau, bike sharing dan seterusnya. Ternyata setelah 2012 tuh Kang Emil selesai jadi wali kota, selesai jadi ketua BCCF, dia jadi wali kota. Banyak program yang dibawa ke skala kebijakan. Dari sana ketika Kang Vicky menjadi ketua BCCF, oke, kotanya sudah mengurusi infrastruktur. Berarti tugas kita apa? Sebagai komunitas, akhirnya kita memfokuskan diri ke warganya, karena warganya terlalu lama terbiasa dengan kota yang tidak terlalu baik untuk mereka. Akhirnya kita banyak melakukan human resource capacity building ya lewat workshop seperti ini, design thinking dan seterusnya. Kita ajak semuanya, warga, Karang Taruna dan semuanya. Akhirnya mereka juga terbiasa dengan percobaan-percobaan inilah, karena kota adalah tempat eksperimen kita. Pas zaman saya jadi ketua, ini udah beda banget zamannya, karena zaman saya itu ada yang sudah namanya sosial media, ada yang namanya startup gitu dan sebagainya, sehingga kita ambil fokusnya lain lagi, tapi masih terus dijalankan dengan memanfaatkan aktivitas anak mudanya. Lanjut dulu. Kita melihat Kota Bandung, melihat kota sebenarnya seluruh kota ini sebagai entitas organik yang memang punya pusat berpikir, tempat mengalirkan energi, mengalirkan sampahnya, ada pusat bernapas dan seterusnya. Kota juga begitu. Jadi kota itu sebenarnya kota dan kabupaten ya, apapun tempat tinggal kita itu punya tempat-tempat seperti itu. Nah, kalau kita ada yang sakit, meskipun kecil areanya, tapi kan terpengaruh ke semua ya. Kayak kita sakit gigi, kepusing juga, pengaruh juga ke kerjaan, nggak beres-beres. Sama seperti sebuah kota, kalau ada satu hal yang tidak beres, meskipun kecil, pasti pengaruh ke semua. Jadi yang kita lakukan adalah urban acupuncture, atau tusuk jarum kota, sehingga harapannya ketika kita punya jarum kreativitas, kita tusukkan di satu titik, harapannya itu akan menyebar sembuhnya kalau kita lakukan secara konsisten, meskipun kecil tapi berulang dan konsisten. Itulah yang kita lakukan dengan Kota Bandung melalui design thinking ini. Nah ini seperti yang tadi, cuman kita pakai tadilah. Nah ini yang nomor 1, observe, understand. Yang saya bilang tadi pakai empatinya. Kita harus benar-benar masuk ke pasar atau segmen sasaran yang akan kita ajukan solusinya. Ini yang seperti saya sebut tadi di workshop tadi kan. Ada yang pakai kursi roda, ada yang mungkin penglihatannya tidak terlalu baik, pendengarannya juga tidak baik, tapi kalau ditaruh di kota, apakah dia akan tetap aman dan nyaman ketika dia bepergian? Semuanya juga harus coba naik sepeda, naik angkot, dan sebagainya. Ini adalah fungsi ketika kita mengobservasi kondisi. Ini anak-anak SMA, ketika kita cobakan apps untuk mendeteksi masalah lingkungan, jadi waktu itu mereka memang motret lingkungan, ada ya soal sungai, sampah, tapi mereka sambil juga ngobrol kayak gini, kalau masuk kampung mana yang paling rame? Pasti biasanya kan tukang sayur nih, karena ibu-ibu pada datang, kumpul, cerita, semua dibahas gitu ya. Jadi anak SMA ini juga ikut ngobrol, ikut dengar, ikut coba-coba cari solusi nanti atau peluang-peluang di mana mereka bisa berikan solusi ke para warga kampung ini. Itu observasi. Nah ini waktu itu kita lakukan untuk anak-anak usia SD dan SMP. Ketika mereka kita minta, oke, kita bikin yuk Bandung 2035 seperti apa gitu. Tapi mereka harus tahu semua kondisinya. Jadi jalannya benar-benar ke pasar, wawancara para penjualnya, ke puskesmas, ke ruang-ruang yang mereka biasanya tidak jalani, tapi itu adalah bagian dari kota. Karena bayangkan 2035 nanti mereka lah yang akan pegang kota ini kan.
Jadi mereka harus tahu juga. Nah, tanpa adanya observasi seperti ini, atau kalau cuma kita duduk, lihat foto, lihat internet, oh kayak gini ya Kota Bandung, itu kan nggak akan kerasa teksturnya, baunya, pemandangan sebenarnya dan seterusnya. Jadi mereka harus benar-benar terjun untuk bisa menghasilkan solusi yang benar-benar tepat ke segmen yang kita sasar. Yang kedua ini yang reframe redefine. Ini adalah mengajukan pertanyaan yang tepat. Jadi kita harus fokus, kita harus cari peluang yang benar-benar belum pernah dipikirin orang dengan cara macam-macam ya. Ada yang mencatat, ada yang melihat polanya, ada yang coba-coba lihat precedence kayak sebelumnya pernah nggak ya ada solusi seperti ini atau kenapa nggak jalan, dan ini analisa ini harusnya menghasilkan pertanyaan yang tepat. Yang ketiga adalah ketika kita mencari ide sebanyak mungkin ya, ada inovasi, eksplorasi, solusinya gimana, alternatifnya kalau bisa yang benar-benar beda, karena kalau enggak ya ngapain pakai design thinking, ini sih pakai proses biasa juga bisa. Dalam hal ini berguna sekali kalau kita punya tim yang terdiri dari latar belakangnya beda-beda. Ini yang kita lakukan di Kota Bandung tahun 2015 ketika kita bicara soal emang smart city itu apa sih, jadi temanya connectivity, karena bagi kami smart city itu bukan cuma masalahnya canggih-canggihan alat, tapi bagaimana memanfaatkan yang ada untuk kemerataan kesejahteraan bersama. Makanya di sini ada Pemkot, ada Karang Taruna, ada ibu-ibu PKK, warga, komunitas, semuanya di sini kita pikir bareng untuk solusinya gimana. Yang keempat, prototyping. Tadi kan sudah disebut ya bahwa kita membuat solusinya seolah-olah sedang sebenarnya, tapi juga bisa berupa role play atau juga bahkan puppet play, nanti saya kasih lihat juga. Nah ini waktu tadi di video tadi yang atas ada yang solusinya mungkin membuat insentif buat angkot yang berhentinya nggak sembarangan gitu, atau buat anak mahasiswa dan pelajar SMA yang juga stopnya nggak sembarangan dan seterusnya. Yang bawah ini pakai sandiwara boneka gitu. Ketika kita bicara solusi untuk bayar pajak lewat online, kan nggak semua orang yang bisnisnya mikro itu lancar internet, punya listrik dan sebagainya. Jadi ketika pajak dipindah online, gimana cara mereka bayar gitu. Nah ini yang akhirnya solusinya diperankan, karena kalau cuma dipaparkan lewat PowerPoint ya nggak akan ngerti juga, nggak akan kerasa juga gimana efektifnya. Ini yang anak-anak tadi yang bikin tahun Bandung 2 tahun 2035, mereka bikin lewat maket, ini maket Kota Bandung, yang mereka bikin gedung-gedungnya itu udah ada sekarang, misalkan sudah ada gedung sate, tapi sama mereka dikarang menjadi lingkungan yang mereka ingin lihat ketika mereka dewasa nanti. Jadi ini cara mereka menerangkan idenya. Yang terakhir adalah kita lihat point of view-nya si penggunanya gimana, konteksnya gimana yang kita kasih ya, tepat enggak? Terus insight-nya gimana? Apakah yang kita ajukan sudah benar? Jadi ini ketika mereka ngobrol dengan pengguna, terus macam-macam. Ini contoh-contoh dari yang kita lakukan, yang saya bilang tadi vandalisme, tapi akhirnya kalau cocok ya ditangkap menjadi program. Jadi dulu ketika BCCF masih mulai dengan aktivisme di ruang publik, kita bikin public art. Dulu Pemkotnya bilang tidak ada budget untuk itu, tidak ada mata anggarannya, nggak ada yang ngurus dan seterusnya. Tapi kalau kita bikin dengan budget sendiri, terus cari sponsor dan seterusnya, akhirnya jadi tuh, dan aktivitasnya jadi positif. Ada yang river cinema tentang sungai, bike sharing, simulasi angkot yang menyenangkan seperti apa. Ini karena angkot waktu itu belum zaman ojol ya, jadi kita sangat bergantung pada angkot, tapi gimana caranya supaya lebih menyenangkan. Ini ketika kita menyelamatkan hutan yang tadinya mau dipugar jadi restoran, parkiran dan sebagainya, tapi kita bikin ini forest walk ini, jadi canopy walk, akhirnya kan dipakai sama komunitas untuk pendidikan anak-anak dan seterusnya. Jadi yang kanan ini adalah infografis yang kita terbitkan di Pikiran Rakyat waktu itu, supaya orang tahu bahwa oke, kalau alasannya ekonomi, ya kita juga bisa ngitung ekonominya pohon dong. Pohon itu setiap hari bikin oksigen sekian banyak, yang kalau kita konversi ke rupiah ya akhirnya jadi duit juga sebenarnya, dan seterusnya itu sampai 148 juta sehari. Ini juga kita ke kampung-kampung, kita lihat mereka konteksnya gimana, inginnya seperti apa, kita cangkokkan dengan komunitas yang memang relevan. Ini sekedar contoh aja ya. Nah ini yang design action yang kita bikin setiap tahun.
yang kiri bawah itu adalah hasil dari yang workshop tahun 2013. Jadi kita bisa lihat aspirasi yang keluar tahun 2013 itu hanya bisa diterapkan oleh Pemkot setelah 2 atau 3 tahun. Karena kan mereka harus bikin programnya, ajukan ke DPR, disetujui. Akhirnya jadi sebenarnya kita punya bis sekolah gratis, punya bis wisata, punya zebra cross yang enggak cuma strip-strip, terus punya bike sharing dan seterusnya. Itu akibat dari design thinking. Jadi dari tahun ke tahun itu setiap kali kita tampilkan prototipenya, wali kotanya hadir dan dia langsung pilih mana yang bisa diterapkan langsung. Ini saya skip aja, saya nanti terakhir sekarang saya tampilkan video lagi dari design action yang tahun 2015 sebagai penutup. Sebentar. Waktu saya juga sudah habis sebenarnya. Saya share screen dulu. One of the great things that I've actually learned from today is that a city can never be built administratively through a very small number of people who work in government. It actually has to be done in consultation with the stakeholders, with people, with designers, with the citizens of the city. And this is exactly what design actually is all about. It's all about collaboration and how we can all come together to really advance Bandung as a city. So totally impressed with design action. Transportasi sampai polusi, all these things need. When is Bandung's macet problem at its greatest, and why? Bagaimana kita menyatukan dari pendapat dari keempat unsur yang berbeda, gitu kan, dari pemerintahnya seperti apa, bisnisnya seperti apa, masyarakatnya seperti apa, dan akademisinya seperti apa, menjadi nanti suatu rekomendasi yang memang benar-benar bisa diterapkan oleh kami, pemerintah Kota Bandung, didukung dengan stakeholder dan masyarakat tentunya. Itu agak bingung di sana, agak bingung itu kata tadi semua pertanyaan ini langsung kan? Selesaikan tenggat waktu biasa. Langsung, karena ada kepentingan pribadi. Metode-metode seperti ini bisa disarankan untuk rekan-rekan kami kebetulan Itu tuh apa, dan seru aja bisa kolaborasi. Saya cepet-cepetin ya biar mungkin ini hanya sebagai prototipe kan oleh kawan-kawan dari mahasiswa dapat direalisasikan, itu menjadi dapat meringankan dengan kami buat PP ke depan. Dan mudah-mudahan apa yang telah tadi saya apresiasikan itu gimana pun caranya supaya warga langsung bisa ke daerah hijau, sehingga PKL pun bisa ke daerah hijau. 3 favorit itu adalah kriteria yang kalau besok dilaksanakan itu kegiatan bisa berlangsung dan membawa perubahan paling cepat terhadap kondisi Bandung hari ini. Semoga desain thinkingnya. sekian dulu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau terlalu lama.
Oke, terima kasih Mbak Tita Larasati atas materinya pada pagi hari ini. Baik, kalau aku bisa review sedikit teman-teman. Jadi tadi Mbak Tita udah memberikan pemaparan tentang design thinking gitu ya. Keren banget teman-teman dari BCCF, Bandung Creative City Forum. Kalau di Banyuwangi Mbak Tita itu ada BCN, jadi Banyuwangi Youth Creative Network. Jadi teman-teman juga bisa gabungan di BCN nanti. Nah, sebenarnya yang kita harapkan juga nanti Banyuwangi akan sama nih berkembang tentang kreatifnya dengan Bandung. Nah, kalau kita bicara tentang design thinking, teman-teman tadi bisa aku garis bawahi dari materinya Mbak Tita gitu ya. Teman-teman harus lebih mengedepankan empathize atau berempati. Nah, langkah yang pertama itu observe and understand, not only about creativity, tapi tentang empati. Jangan-jangan nih nanti ide bisnisnya teman-teman ataupun rintisan bisnisnya teman-teman belum menjawab nih kebutuhan dari konsumen. Nah, si metode design thinking ini bisa diterapkan di ide bisnis ataupun rintisan bisnis teman-teman. Udah menjawab nggak sih si ide bisnis ini terhadap kebutuhan konsumen ataupun produk dan jasa yang teman-teman hasilkan gitu ya. Baik, untuk kali ini akan aku buka sesi tanya jawab. Kita ada waktu diskusi 20 menit. Akan aku buka termin 1 terlebih dahulu, Mbak Tita. Jadi akan ada 3 penanya yang akan bertanya. Baik, aku pilih yang 3 teratas di layarku gitu ya. 3 penanya terlebih dahulu dari dari Crew Marriage, dari Rosokan, dan juga dari Gedikus. Untuk pertama aku persilakan dari Crew Marriage ada Krisman. Silakan di open mic, kita bisa diskusi langsung dengan Mbak Tita. Bisa on cam juga. Oke. Krisman. Oke. Selamat pagi Mbak Tita. Mbak Tita ya tadi? Iya, pagi. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Tita. Ini tadi penjelasannya luar biasa banget. Banyak insight baru sih dari Crew Marriage. Saya mewakili dari Crew Marriage. Oke, perkenalkan dulu Mbak Tita. Nama saya Krisman Hidayat. Nah, saya dari Crew Marriage. Jadi Crew Marriage ini adalah lini bisnis yang memberikan wawasan dan pengarahan terkait permasalahan dalam membangun sebuah relationship, Mbak Tita. Yang tujuan utamanya itu adalah untuk menekan angka perceraian yang tinggi di Banyuwangi. Jadi seperti itu. Nah, jadi gini, Kak Tita berbicara tentang design thinking. Crew Marriage ini kalau menurut saya sendiri sudah merepresentasikan 4 dari 5 tahapan yang ada dalam proses design thinking itu sendiri. Ya, ada memahami kebutuhan calon konsumen, terus mengidentifikasi masalah hingga kebutuhan calon konsumen, terus sudah mengumpulkan ide-ide solusi dan juga membuat model dari solusi itu sendiri. Nah, tapi ada permasalahan nih dari proses yang terakhir yaitu tes dan juga hasil. Karena kami masih abu-abu di sini. Kami belum punya gambaran karena ini kan adalah rintisan bisnis ya, Mbak Tita gitu. Nah, kalau dari Mbak Tita sendiri kalau melihat dari rintisan bisnis yang kami rencanakan ini, ada nggak solusi atau tips bagaimana caranya biar proses dari design thinking ini berjalan atau terrealisasi dengan baik kayak gitu. Karena kami juga butuh banyak masukan kayak gitu untuk merealisasikan ini. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Tita. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Krisman. Mbak Tita mau dijawab langsung atau kita tampung dulu? Tampung dulu ya. Oke, siap. Baik, berikutnya ada teman-teman dari rosokan.id, ada Mbak Tasya, silahkan di open mic. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Tita. Jadi, pertanyaan yang akan saya tanyakan itu, bisnis yang saya idekan ini adalah sebuah aplikasi yang berhubungan dengan lingkungan, yakni aplikasi yang berhubungan dengan sampah. Jadi, aplikasi ini akan membantu atau mempermudah masyarakat untuk pendistribusian sampah ke penampung seperti itu. Jadi lewat aplikasi seperti itu. Tetapi di sini permasalahan yang saya miliki bersama tim saya yang masih saya bingungkan yaitu beberapa hal yang mengenai tentang action maupun eksekusi tentang ide yang sudah saya bangun bersama tim saya seperti itu. Jadi saya memohon Mbak Tita untuk sedikit memberi pencerahan untuk bagaimana saya untuk memulai eksekusi dari bisnis platform digital saya berupa aplikasi rosokan.id. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Kita ke penanya berikutnya. Ada dari Gedikus, ada Mas Arif. Silakan Mas. Ya, halo selamat pagi Mbak Tita. Terima kasih buat waktunya.
Tadi dari penjelasan yang sudah dipaparkan, saya sedikit mencermati pada poin prototype. Prototype ini kan kita bagaimana caranya bisa memberikan satu produk kita untuk di testing lah ke calon segmen pasar kita. Tapi kalau dari kami sebagai perintis di bidang merchandise, Gedi Goods itu kan merchandise yang kita ini fokusnya untuk menjadikan merchandise yang dengan desain ilustrasi yang baru, yaitu whimsical, daripada desain-desain yang sebelumnya di Banyuwangi itu yang rata-rata masih basic vector atau style realis. Jadi kan di Banyuwangi ini sayangnya percetakan untuk style ilustrasi whimsicalnya ini masih belum ada gitu. Jadi kita percetakannya itu di Malang. Dan kita sudah sebenarnya merintis sejak 2021. Tapi kalau kita rencananya ingin menambah produk kita, dan kesulitan kita untuk prototipe itu adalah dari budget itu tadi. Kalau percetakannya di Malang kan otomatis budgetnya ini akan bertambah gitu daripada kalau kita itu menemukan percetakan di Banyuwangi. Jadi dari Mbak Tita sendiri gimana saran untuk kita bisa prototipe secara cepat dan dapat feedback dari segmen marketing kita itu bagaimana? Karena percetakan kita itu ada di luar kota, bukan di Banyuwangi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arif. Monggo silakan Mbak Tita dijawab dari 3 penanya yang tadi bertanya. Nggih, matur nuwun. Ini senang ya karena sebenarnya reaksinya banyak yang positif, dan karena rata-rata semuanya kan perintis, masih banyak kesempatan untuk coba-coba juga. Yang pertama tadi soal ini ya, gimana caranya ngecek hasilnya. Yang kelima gimana nih co-sharing karena belum tahu caranya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kalau sebuah produk itu dilempar ke pasar sasarannya, memang biasanya waktu yang akan kasih tahu ya ini produknya berhasil enggak, dari laku atau enggak dan sebagainya. Tapi kalau dalam hal ini kan bukan produk ya, ini kan service yang sebenarnya adalah tentang relationship lagi. Kan siapa yang bisa jamin ya, karena ini sangat-sangat subjektif. Paling setelah prototyping juga tergantung bentuknya apa, apakah layanan konsultasi pasca apapun itu, ada program mungkin, atau ada sebuah ya kalau kita beli produk ada purna jualnya lah gitu, layanannya seperti itu. Itu mungkin karena saya nggak terlalu ngerti ya bisnis relationship-nya ini seperti apa. Saya juga baru tahu ada bisnis yang konsultan seperti ini kalau bukan psikolog gitu. Jadi ini juga saya mungkin jawabannya masih menggerambiang gitu karena belum terpegang benar. Tapi pada prinsipnya sih itu, coba di dalam design thinking tuh ada yang namanya analogi. Jadi meskipun kita tidak berbisnis di barang yang plek-plek sama, tapi kalau kita pakai analoginya seperti kalau ini, dalam hal ini kan nih tentang relationship ya. Kalau bisa kita analogikan ke jenis layanan yang lain, jasa yang lain, apakah ada yang bisa saya pakai di sana? Ini juga masuk ke dalam salah satu metodologi cari ide. Kalau yang kedua tentang app, bagaimana cara mengeksekusi ide? Sebenarnya memang kalau eksekusi ide ya lakukan saja gitu, karena banyak juga nih mahasiswa saya yang bikin apps untuk macam-macam ya, untuk sampah, untuk traffic, untuk apapun itu. Cara eksekusinya ya dilakukan. Biasanya kalau app kan memang kerjasama dengan ada yang programmer yang ngerti bikin coding dan seterusnya. Tapi jangan lupa juga si user experience-nya dan interface-nya, karena orang harus paham bagaimana si apps ini bisa dipakai. Kalau ini ada di layar device yang dia pakai kan, apakah benar navigasinya seperti ini, apakah benar aset visual yang ini maksudnya memang ini, dan seterusnya. Itu memang ada ilmu desain yang memang mendalami apps yang memang bisa terpakai atau tidak. Yang tadi saya kasih lihat anak-anak SMA masuk kampung, itu kan juga apps untuk sampah, untuk ruang terbuka hijau, sungai, sama grey water. Jadi ketika kita cobakan apps itu, kita bikin dummy-nya, jadi memang ada teman programmer yang bikin di layar belakangnya, layar depannya ada aset-aset desain. Tapi yang penting ketika dicobakan itu kan harus ada
satu kelompok ya namanya juga percobaan ya. Jadi yang user experience workshopnya lah gitu. Ini yang kita lakukan di awal juga. Jadi bagaimana cara mengeksekusi ide? Jawabannya ya lakukan gitu karena namanya juga eksekusi. Yang ketiga tentang apa ya? Ini kan bikin prototipenya gimana? Kalaupun tidak terkejar dalam bentuk yang sungguhan, makanya biasanya kita bilang bikinnya mock up dulu atau model skala dulu atau working prototype dulu. Jadi misalkan saya bikin sepeda listrik, tapi saya nggak pasang baterainya beneran karena nggak punya budget untuk itu. Tapi paling nggak saya bisa sajikan sepedanya dalam bentuk sebenarnya dalam skala 1:1 sehingga orang bisa lihat sebenarnya itu seperti apa. Jadi makanya ini dibilangnya simulasi. Kalau soal percetakan ini ya juga untuk bisnisnya nanti ya. Kalau memang harga produksinya akan mahal, saya sih usulnya coba ditinjau lagi apakah praktis nggak kalau kita ngotot pakai teknik yang ini padahal itu tidak ada di resource kita sendiri. Ada nggak resource yang ada di sekitar kita sehingga kalau ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalkan habis bahan, listrik mati atau apapun, itu bisa tetap dihandle. Jadi kalau di kuliah desain bisnis ya, kan ada juga misalkan mata kuliah resiko mitigasi gitu. Resikonya kan bisa datang dari sumber daya manusia, datang dari material, datang dari uang dan sebagainya. Nah ini yang harus dipelajari lagi untuk pemilihan solusi yang akan kita tampilkan. Mungkin itu bisa menjawab sementara ini. Oke, siap Mbak Tita. Jadi gitu ya teman-teman saran dari Mbak Tita. Semoga teman-teman bisa merealisasikan apa yang tadi udah disarankan oleh Mbak Tita. Kalau teman-teman mau ada pertanyaan lagi, nanti bisa silakan kontak-kontak ataupun DM ataupun di LinkedIn gitu ya. Yang masih ada pertanyaan untuk Mbak Tita. Baik, ini karena waktunya terbatas, aku buka satu termin lagi dengan 3 penanya gitu ya Mbak Tita. Untuk teman-teman yang lain yang belum berkesempatan, bisa tulis di kolom chat ataupun nanti DM Instagram ataupun bisa menuliskan di grup WhatsApp, nanti kita teruskan ke Mbak Tita. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, nggak usah khawatir, nanti kita akan teruskan. Baik, untuk 3 penanya berikutnya, jadi teman-teman bisa silahkan juga sambil mengisi link absensi yang ada di kolom chat ya. Untuk 3 penanya berikutnya ada dari Baca Box, dari Temble Osing Clothing, dan juga Albayina Hijab. Baik, untuk yang pertama dari Mbak Lulu Triani, wah kayaknya kembaran saya ini, tapi versi cewek. Silakan Mbak. Selamat pagi, Bu Tita. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya memperkenalkan Baca Box. Baca Box itu adalah ide bisnis di bidang kreatif dengan konsep kotak edukasi, di mana Baca Box memiliki misi untuk memperkenalkan potensi dan edukasi di setiap wilayah Banyuwangi. Dengan kotak edukasi Baca Box, para wisatawan domestik maupun mancanegara dapat mengenal Banyuwangi secara lebih luas, baik aspek budaya, industri kreatif, maupun wisata di daerah tersebut. Jadi, pertanyaannya Bu, pada saat tahap empatis, apakah menurut Ibu, kita perlu mengamati dan meriset permasalahan yang ada di masyarakat secara luas, atau fokus kepada salah satu permasalahan yang ada di masyarakat, kemudian kita kembangkan? Terima kasih, Bu Tita. Oke, Mbak Lulu, kita ke penanya berikutnya dari Temble Osing Clothing. Silahkan. Baik, ya terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Sela Nasrania, perwakilan dari Temble Osing Clothing. Kami dari Temble Osing Clothing merupakan sebuah ide usaha yang bergerak di bidang fashion, khususnya kaos oleh-oleh khas Banyuwangi, yang mengangkat tentang budaya Banyuwangi dengan desain yang kami buat serealistis mungkin. Nah, pada saat ini, produk kami kurang lebih memiliki 20 desain, Ibu. Punya 20 desain mulai dari situs sejarah, kemudian ada budaya lokal dan tarian daerah yang kami wujudkan dalam bentuk kaos oleh-oleh. Nah, yang menjadi permasalahan kami pada saat ini, terkadang perlu kami sadari ada suatu titik di mana kami merasa stuck atau merasa minim ide ini, Ibu. Jadi kami sudah melihat permasalahan, tapi terkadang sebagai manusia kami kekurangan ide atau kekurangan bahan untuk memvisualisasikan atau
merealisasikan permasalahan yang ada di Banyuwangi saat ini. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Ibu tentang permasalahan kami saat ini? Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih. Untuk penanya berikutnya ada Mas Wahyu, silahkan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang bisnis saya. Bisnis kami ini di bidang hijab, fashion yang muslimah. Namun dari penjelasan sebelumnya, saya lihat itu banyak aspek masyarakat yang membantu di acara tersebut. Nah, saya juga ingin menanyakan bagaimana cara untuk agar banyak orang ikut dan menjadikan hal itu sebagai kelanjutan yang positif dan selalu bisa dibilang tidak terputus. Nah, masalahnya di sini kami hampir sama di situ karena kami memberdayakan penjahit lokal, penjahit yang bisa dibilang yang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Jadi kami ingin tanyakan bagaimana untuk konsistensi kami bekerja sama dengan penjahit lokal agar mereka tetap mau bekerja sama dengan kita. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Monggo silakan Mbak Tita, ada 3 penanya, ada Mbak Lulu, ada Mbak Sania, dan juga Mas Wahyu. Ya, siap. Oke, untuk yang pertama, untuk yang empati ya, apakah kita seluruh masyarakat atau fokus gitu? Kalau di design thinking itu sebenarnya lebih penting untuk mengambil konteks yang tepat. Jadi makanya kita di design thinking biasanya punya namanya persona. Persona ini kayak kita bikin satu profil orang yang menjadi tujuan solusi kita. Dia bisa ibu-ibu, bisa orang kerja, bisa anak kecil, apapun itu, tapi ada persona yang kita buat. Memang semi fiktif ya, teman. Dengan adanya persona itu kita bisa punya bayangan yang lebih fokus bagaimana si produk ini atau solusi ini akan digunakan oleh dia. Jadi kita ikuti perjalanan namanya kan customer's journey gitu ya. Jadi perjalanan si customer ini, bagaimana dia dari bangun tidur sampai tidur lagi memakai jasa atau produk yang kita tawarkan. Terus kira-kira sikapnya dia gimana kalau memang personanya seperti ini? Apakah dia pendiam atau dia sporty atau dia kerjanya ke jalan-jalan terus? Itu kan personanya gimana itu. Jadi ketika kita fokuskan pada persona ini, biasanya produk yang atau solusi yang kita tawarkan juga akan lebih masuk gitu. Karena kalau kita mendesain untuk semuanya, ya itu nanti sama aja dengan produk yang lain yang berusaha menggapai pasar sebanyak mungkin, tapi kan kita nggak bisa bikin senang semua orang. Justru dengan adanya persona ini kita lakukan adalah biasanya kan kalau orang cari data itu kan demografi ya, kayak di sini umur berapa, pekerjaan apa, ekonominya gimana. Tapi kita juga lakukan etnografi. Karena meskipun orang-orang itu punya demografi yang sama, misalkan umurnya sama, tingkat ekonominya sama dan seterusnya, tapi kebiasaan mereka pasti beda. Makanya design thinking ini adalah user centered design atau human centered design karena kita fokus pada persona yang unik yang akan kita tuju. Jadi itu sebenarnya sarannya adalah kita harus punya persona yang akan kita desain untuk dia gitu. Itu akan lebih masuk lah nanti desainnya atau solusinya. Untuk yang kaos, idenya dari mana lagi? Ini di Bandung kan desain bisnis kaos juga ya ampun banyak banget gitu ya. Tapi kenapa laku aja? Terus idenya ada terus. Itu sebenarnya mungkin dari beberapa yang saya lihat juga yang dialami sendiri. Kita melihat kaos itu bukan hanya sebagai baju yang dipakai, tapi juga sebagai identitas atau sebagai sarana komunikasi. Jadi kaos itu kan bisa jadi statement ya. Coba kalaupun kita mengangkat elemen Banyuwangi, jangan hanya misalkan ngambil foto terus dari yang khas Banyuwangi terus ditempel di kaos. Itu ya sama aja kita lihat suasana sebenarnya ngapain untuk dipakai kaos selain untuk kenang-kenangan. Jadi manfaatkan kaos ini sebagai sarana komunikasi yang lebih nyeleneh gitu. Karena kita kalau di design thinking biasanya kuncinya cuma satu, jangan berhenti main, jangan takut nakal, tapi diterapkan di produk atau solusi tadi. Mikirnya jauh-jauh aja kayak jadi dulu ada brand di Bandung yang
kaosnya itu ya bukan cuman kaos, tapi ya kayak dia bikin aja peta di kaosnya supaya orang nanti tahu jalur angkot, kalau nyasar tinggal lihat petanya gitu. Atau dia bikin kemasannya yang bikin orang pengen beli. Jadi kemasannya itu tuh kalau kaosnya udah diambil, kemasannya tuh bisa jadi map atau kotak buat nyimpan barang karena dari kardus yang bagus dan didesain juga dengan bagus juga. Jadi either or, dua-duanya itu bisa dipakai. Jadi kalau untuk cari ide, kalau kami sih di Seni Rupa begitu masuk Seni Rupa pasti pelajaran pertamanya jangan berhenti main. Jangan berhenti kayak anak kecil kan tanya terus ya. Kenapa awan, kenapa jalan, kenapa basah? Semuanya tanyain. Itu kan berguna nanti di desain apapun untuk mencari ide, biasanya itu sangat-sangat kepake. Untuk masyarakat mengajaknya gimana? Kita biasanya harus menyelami dulu mereka maunya apa atau mereka butuhnya apa. Kalau memang ternyata saya juga sebenarnya kasus yang tadi saya mau kasih lihat adalah ketika kita mau ngajak penjahit, tapi kita tahu konteksnya dulu. Mereka ternyata adalah sebenarnya buruh pabrik garmen konveksi yang kalau di luar jam kerjanya sebagai buruh mereka buka ini usaha jahit. Nah itu kita kan jadi tahu mereka sebenarnya kebutuhannya apa, seperti kebutuhannya desain ataupun bisnis yang income-nya jadi cepat lagi, sehingga kita sambungkan mereka misalkan waktu itu ke Karang Taruna dengan ke koperasi untuk mereka bikin koperasi supaya bisnisnya lebih lancar lagi. Dengan itu mereka punya interest ke apapun yang kita kasih. Saya juga kalau kerja dengan pengrajin gitu, mereka biasanya kalau kita titipin desain mereka males atau nggak minat ngerjain karena biasanya mereka pikir gini-gini juga saya hidup kok gitu kan, banyak yang ngomong gitu. Tapi kita lihat sebenarnya mereka cari itu apa sih, sehingga mereka harus mau tahu. Untuk mengajak masyarakat biasanya kita cari dulu interest mereka apa, concernnya apa, baru setelah itu kita dekati dari titik itu, atau biasanya mereka juga bisa bilang seperti itu. Ini yang namanya kalau kita bikin kampung kreatif segala macam, ini kan namanya advokasi atau ngobrol dulu, sekedar cari tahu mereka mau apa, sehingga akhirnya ketika proyeknya sudah berjalan, ekspresi mereka lah yang keluar. Jadi bukan maunya kita, tapi gimana mereka, tapi kita fasilitasi. Semoga menjawab ya, sebenarnya kurang kayaknya waktunya karena lebih enak memang ngobrol langsung. Tapi karena waktu mungkin saya batasi dulu sampai sini. Terima kasih, kembalikan ke Mas Trian.